Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Putra Ridhowali dari kelas TE 2C dengan nomor induk mahasiswa 200301072. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keandalan atau reliability. Yang pertama-tama, apa itu pengertian reliability? Untuk reliability adalah probabilitas perancangan pada suatu komponen peralatan atau sistem untuk tetap mampu melakukan fungsi yang sesuai dengan rancangan atau proses yang dibuat. Sementara kata reliability jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kehandalan. Secara umum, reliability adalah peluang sebuah komponen, subsistem atau sistem yang melakukan fungsinya dengan baik seperti yang dipersyaratkan dalam kurun waktu tertentu dan dalam kondisi operasi tertentu pula. Untuk perancangan sistem reliability memiliki karakteristik kekuatan tekanan komponen. Artinya bagian-bagian sistem komponen peralatan dirancang supaya dapat bekerja dengan cara yang spesifik ketika beroperasi. Lalu tujuan reliability. Tujuan reliability adalah memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Selain itu, teori reliability dapat digunakan untuk memprediksi kapan suatu suku cadang pada suatu mesin akan mengalami kerusakan sehingga dapat menentukan kapan harus dilakukan perawatan, penggantian, dan penyediaan komponen. Untuk karakteristik reliability sendiri, sebuah tes dianggap memiliki reliability yang baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, reliability adalah milik dari suatu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila pertama, dapat menghasilkan skor yang cukup akurat apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu. Bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang terbatas. Lalu yang kedua, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Untuk reliability dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Lalu ada jenis-jenis reliability. Ada beberapa jenis reliability yang perlu dipahami. Di antaranya yang pertama, stability reliability atau stabilitas stabil. Jenis reliability yang pertama adalah mengacu pada waktu. Untuk menentukan stabilitas, tes dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan. Hasil pengujian tersebut akan dibandingkan dan berkorelasi dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Lalu ada yang kedua, representative reliability. Reliabilitas terwakili. Mengacu pada keterandalan masing-masing grup, menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan ke kelompok yang berbeda-beda. Yang ketiga ada equivalence reliability atau reliabilitas seimbang. Menerapkan banyak indikator yang dapat dipersonalisasikan ke semua konsepsi pengukuran. Kesetaraan keandalan yang akan menggunakan dua instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Reliabilitas atau tidaknya pengujian akan ditentukan dari hubungan dua skor instrumen, atau lebih dikenal dengan hubungan antara variabel bebas atau independent variable dengan variabel terikat atau dependent variable. Lalu cara meningkatkan reliability. Yang pertama, untuk menyelesaikan komponen maka bisa dengan menggunakan nominal penekanan seperti fungsi, beban, temperatur atau suhu, getaran, guncangan, perlengkapan fisik, waktu, dan lainnya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tekanan maksimum seperti faktor penekanan konsentrasi, faktor beban statis dan dinamis, penekanan terhadap hasil fabrikasi dan perlakuan panas, faktor penekanan lingkungan, dan lainnya. Lalu yang ketiga, menentukan distribusi penekanan kritis untuk masa penggunaan komponen yang sudah ditetapkan.
dengan cara menganalisa parameter distribusi dan mengidentifikasi batas keamanan. Kemudian mengaplikasikan distribusi dengan asumsi distribusi normal, Bayesian, gamma, log normal, dan lainnya. Untuk setiap komponen kritis, perancangan batas keamanan tidak cukup. Di tindakan korektif juga harus dilakukan. Hal ini akan sesuai dengan isi setiap komponen, bagian pengganti, beberapa pemborosan yang harus ditambah atau melengkapi perancangan unsur sistem yang menjadi masalah. Lalu ada contoh reliability. Untuk contohnya, implementasi reliability atau keandalan pada Puskesmas meliputi, menurut Riyadi, menyebutkan implementasi reliability keandalan pada Puskesmas meliputi yang pertama, kemampuan Puskesmas ke dalam memenuhi pelayanan yang telah dijanjikan. Hal ini mencerminkan tanggung jawab Puskesmas terhadap peserta untuk memberikan kepuasan terhadap pesertanya. Lalu yang kedua, pelayanan pendaftaran yang cepat dan tidak berbelit, yang mencerminkan kemampuan Puskesmas untuk memproses pendaftaran pasien hendaknya harus dilakukan dengan cepat dan dengan cara yang mudah, karena memanfaatkan dari pelayanan Puskesmas adalah ketika pasien memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan mudah. Untuk yang ketiga, pelayanan pengobatan yang cepat, artinya diperlukan kemampuan petugas untuk cepat tanggap dalam menyelesaikan keluhan peserta. Lalu yang keempat, ada kemudahan pendapatan informasi pelayanan Puskesmas, kemampuan dan kemudahan Puskesmas untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang diinginkan oleh pasien, serta ketidaktahuan pasien terhadap hak-haknya merupakan salah satu indikator terhadap kurangnya informasi pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas, agar mereka dapat memperoleh yang mereka butuhkan ketika pasien meminta suatu jasa pelayanan kepada Puskesmas. Lalu yang terakhir, yang kelima, sikap petugas dalam menghadapi keluhan. Untuk memperluas dan mempertahankan loyalitas pasien, maka harus dilakukan suatu komunikasi yang terus-menerus serta efektif dengan peserta, terutama menghadapi keluhan para pasien. Salah satu upaya yang jelas adalah dengan mendengarkan apa yang diinginkan oleh pasien dalam memberikan pengertian yang jelas mengenai kemampuan Puskesmas dalam melayani mereka. Sekian dan terima kasih atas penjelasan yang saya lakukan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.